أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر، ويا من تحب غياب الوفاء رأيتك تهوى غياب البصر. كم قائل قد أضعت حياتي وفيا لأجل هناء البشر، أقول له أفلح الأوفياء وحسب الوفاء يطيل العمر. هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر. هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر، ويا من تحب غياب الوفاء رأيتك تهوى غياب البصر. Sahabat LC, kita bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini kita masih diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan amal soleh, melaksanakan kegiatan yang bermanfaat. Mudah-mudahan ketika kita semuanya mengawali dengan niat yang ikhlas, niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh, amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sahabat LC, ya kita sedang diuji ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan ujian ini tidak menurunkan semangat kita di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun itu halangan dan rintangan, maka kita jadikan halangan dan rintangan ini kita ubah menjadi peluang, ya, peluang-peluang kebaikan dan peluang-peluang bagaimana kita semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di usia-usia produktif seperti ini betul-betul harus apa? Harus mujahadah. Mujahadah itu adalah memaksa diri ya untuk melakukan amal-amal hal-hal yang positif. Maka di antara karakter sahabat-sahabat LC adalah memiliki core values, memiliki nilai yang harus ditanamkan di dirinya masing-masing, sebagaimana spirit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih suka, lebih cinta kepada mukmin yang kuat, orang-orang beriman yang kuat. Ya. Al-mu'minul qawi khairun ya wahabu ilallah minal mu'minid dhaif. Lebih baik daripada orang-orang beriman yang lemah.
walaupun keduanya ada kebaikan karena keimanannya. Baik, sedikit kita mengambil faidah tentang menyempurnakan hijrah dengan dakwah. Baik teman-teman sekalian, ketika hari ini kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya hidayah, nikmatnya berhijrah, ini harus kita pertahankan, kemudian harus kita syukuri, kemudian bagaimana kita mengajak saudara-saudara kita yang lain bisa bersama-sama berhijrah. Dan adanya fenomena orang-orang yang berhijrah, dan kenapa kita ini bisa berhijrah teman-teman sekalian, ya tentunya ini hidayah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hidayah itu ada prosesnya, hidayah itu ada jalannya, hidayah itu ada sebabnya. Sebabnya atau prosesnya adalah melalui dakwah. Jadi kita semuanya adalah ini anak-anak dakwah. Hari ini kita kumpul. Ini buah dari apa? Buah dari dakwah teman-teman sekalian. Hari ini kita rajin ke majelis taklim. Itu buah dari apa? Buah dari dakwah. Ya, melalui dakwah Allah kasih hidayah. Melalui dakwah Allah fahamkan kita, kemudian kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Ini dengan wasilah melalui jalan dakwah. Kenapa sekarang banyak gelombang hijrah pemuda dan pemudi memenuhi majelis taklim, masjid-masjid, ya, kajian-kajian. Ini hasil dari dakwah. Kenapa sekarang program-program prodi-prodi di kampus itu banyak yang jurusan-jurusan syariah? Karena ini berkembangnya dakwah, teman-teman sekalian. Maka di sini teman-teman sekalian, setelah kita berhijrah, mari kita suburkan jalan hijrah kita dengan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dakwah ya menguat, maka kemungkaran melemah, ya. Namun ketika dakwah lemah, maka yang kuat berarti kemungkaran yang mencengkram sendi-sendi kehidupan kita, sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dan ini menjadi kewajiban untuk kita semuanya, ya, bahwasanya kita sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap yang beragama Islam, orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita semuanya adalah para hamilud dakwah, para pengemban dakwah. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun satu ayat, satu kebenaran. Ya, satu yang kita yakini tentang apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walaupun satu ayat, walaupun satu hadis. Ya, jadi tidak mutlak, tidak harus misalkan teman-teman harus hafal Bulughul Maram dulu, ya, nggak harus. Masa ada adik ataupun ada di antara keluarga kita yang tidak sholat, kita harus hafal dulu Bulughul Maram? Kan enggak. Ya tinggal ayo ajak sholat gitu ya, ayo ke masjid. Kalau untuk yang laki-laki gitu ya, ayo berjamaah. Kan tidak harus tamat dulu Fathul Bari ya dihafal, nggak harus. Seperti misalkan juga ada orang yang melakukan kemungkaran di depan kita, teman-teman sekalian. Tadi kita tidak harus dulu hafal Fathul Bari, kita tidak harus hafal dulu 3 juz. Ya dicegah itu yang melakukan kemungkaran. Ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Kalau mampu dengan tangan kita, kalau tidak mampu fabilisani, dengan apa? Dengan ucapan kita. Kalau tidak mampu kita tinggalkan. Ya, dengan diingkari oleh apa? Oleh kolbu kita. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Dengan berdakwah ini menjadi sarana wasilah meraih husnul khotimah. Husnul khotimah ini adalah hadiah. Hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala kepada
hamba yang dipilihnya. Di dalam sebuah hadis, seseorang ketika akan diberikan husnul khatimah, sebelum matinya dia dipekerjakan oleh Allah. Maksudnya sang hamba ini akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dimampukan melakukan amal-amal soleh, amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sebuah kisah yang sangat menarik. Seorang ulama yang bernama Abu Bakar An-Nablusi, ini dulu di Mesir ya. Ini ulama ahli hadis dan fikih. Ketika pemerintahannya, rezimnya ketika itu zolim. Ya, ini rezim yang sangat zolim, yaitu di Mesir, Bani Ubaid. Ini orang-orang Syiah. Ya, Bani Ubaid ini adalah orang-orang Syiah. Ini rezim yang sangat zolim, sehingga di siang hari, ya Bani Ubaid ini, pemerintahan yang sangat zolim ini, di siang hari bulan Ramadan ini memerintahkan kepada rakyatnya untuk minum minuman keras, untuk minum khamar. Maka tadi seorang dai, ya, ketika imannya hidup di dalam dadanya, ketika ada sesuatu yang menyelisihi, ya, di luar dadanya, maka imannya tidak akan merasa tenang. Maka imannya akan bergejolak. Maka imannya akan berontak. Untuk apa? Untuk merubah di sekelilingnya. Apa yang dilakukan kepada Abu Bakar An-Nablusi? Maka Abu Bakar An-Nablusi pun diciduk, dipersekusi, ya, dimasukkan, dijebloskan ke penjara. Kemudian ada seorang Yahudi, ya, di dalam penjara itu yang bertugas, mohon maaf ya, untuk menguliti Abu Bakar An-Nablusi. Ini mulai dari kulit kepala. Tapi tadi ketika keseharian Abu Bakar An-Nablusi yang disampaikannya adalah qala Allah taala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya berdakwah, teman-teman sekalian. Dia mengajar, dia berdakwah. Maka ketika saat-saat dia akan meninggalkan dunia, maka kondisinya dia pun diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu berdakwah, kemudian dia pun diberikan kekuatan. Dia ketika disiksa, ya, dikuliti itu, dia malah membaca kalamullah, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena kebiasaannya adalah menyampaikan, membela ayat-ayat Allah. Maka ketika akan menutup usianya pun, dia diseperti itu kan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kebiasaannya, yaitu kebiasaan apa? Berdakwah. Terus, ya, mohon maaf, ini memang kisahnya seperti itu. Dikuliti, ya, sampai di daerah dadanya. Nah, walaupun Yahudi tadi ya, dia juga manusia, memiliki hati. Dia merasa kasihan. Apa yang dilakukan? Maka pisaunya itu langsung dia tusukkan di tepat di jantungnya. Maka wafatlah siapa? Abu Bakar An-Nablusi. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan karomah. Karomah itu kemuliaan karena seseorang istiqomah. Ya, teman-teman sekalian, karomah itu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karomah itu bukan dipelajari, bukan. Tidak ada mempelajari karomah, enggak ada. Apalagi kalau ada pelang tersedia karomah misalkan. Itu pasti dijamin dusta 100%. Nah, ini karomah yang Allah berikan kepada Abu Bakar An-Nablusi ini, walaupun dia sudah wafat, sudah terbujur kaku. Ini karomah, teman-teman sekalian, ya. Maka masih terdengar lantunan ayat Al-Quran dari jasad Abu Bakar An-Nablusi. Begitupun ketika jasad Abu Bakar An-Nablusi oleh pemerintahan yang zalim ini diarak ke alun-alun, disalib. Orang yang melewati jasad Abu Bakar An-Nablusi masih mendengar bacaan Al-Quran dari jasadnya. مقامهم فوق رأس الجبال
وفوق الروابي وعند القمر. ويا من تحب غياب الوفاء رأيتك تهوى غياب البصر. وكم قائل قد أضعت حياتي وفيا لأجل هناء البشر. أقول له أفلح الأوفياء وحسب الوفاء يطيل العمر. هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر. هنيئا لمن أخلص الحب عمرا وسحقا لذاك الذي قد غدر.